Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara al-mawaritha fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi as-sadiqul amin. Alladzi bayyana ma anzala ilaihi min rabbihi ghayatat tabyin. Wa amara bitanfidhi hadhihi al-mawaritha ala ma syara'ahu Allahu faqala alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakar. Falam yada' majalan lil mutala'ibina amma ba'du. Ayuha abna'il talabah, para santriwan dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ilmu faraid. Yang mana ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu al-huquq al-muta'alliqatu bit-tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Yang kedua, arkanul irfi, rukun-rukun warisan. Yang ketiga, syurutul irfi, syarat-syarat warisan. Kita mulai dari al-huquq al-muta'alliqatu bit-tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. At-tarikah itu harta peninggalan. Jadi seorang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta. Harta tersebut tidak bisa langsung dibagikan kepada ahli warisnya. Karena ada hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Dan seorang ahli waris tidak bisa terburu-buru menuntut dibagikannya harta warisan sebelum semua haknya selesai ditunaikan. Dan di sini ada 5 hak yang berkaitan dengan harta peninggalan dan ditunaikan urut. Mulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ialah mu'natu tajhiz lil mayyit. Biaya mengurus jenazah. Min kafanin, meliputi membeli kafan. Wa ujrati mughassil, dan biaya memandikan. Wa ujrati hafiri qabr, dan biaya menguburkan, termasuk menyewa atau membeli tanah, wanah wiha, dan selainnya. Intinya apa-apa yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan biaya mengurus jenazah itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Nomor 1 itu. Kemudian yang kedua, ifa'ul huquq al-muta'alliqatu bi'ainit tarikah. Melunasi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit. Contohnya kadainil ladzi birohnin, seperti hutang dengan gadai, dengan jaminan. Jadi misal si mayit pernah berhutang, meminjam uang kepada temannya 10 juta dengan menggadaikan sepeda motornya. Jadi memberikan sepeda motor sebagai jaminan atas hutangnya. Ini harus terlebih dahulu ditebus, dibayar hutangnya dan ditebus sepeda motornya. Kemudian yang ketiga, ifa'ul huquq al-muta'alliqatu bi dhimmatil mayyit. Melunasi hak-hak yang berkaitan dengan zimmah, yaitu kewajiban si mayit. Wahya nau'an, dan ini ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama, huququl adami, hak-hak manusia. Kal qardhi, seperti hutang. Hutang tapi tidak dengan jaminan. Kalau yang nomor 2 tadi kan dengan jaminan. Kalau ini tidak. Si hutang biasa, pinjam 10 juta, kembaliin 10 juta tanpa jaminan. Ini harus ditunaikan terlebih dahulu, dibayarkan, dilunasi. Wa ujratid dar, dan biaya sewa rumah, sewa tempat, sewa toko. Misal si mayit pernah menyewa tempat untuk usaha, maka harus dilunasi dulu, dibayarkan sewanya. Wa thamanil mabi, dan biaya harga barang. Dia pernah membeli barang, belum dibayar, keburu meninggal, maka harus dibayarkan terlebih dahulu. Wanah wiha, dan selainnya. Atau juga misal si mayit punya karyawan, punya pegawai, dan pegawainya belum dibayar gajinya, maka harus dibayarkan terlebih dahulu. Bentuk yang kedua yaitu huququllah, hak kepada Allah. Kaz zakat, seperti zakat. Misal si mayit punya kewajiban berzakat, maka ditunaikan. Wan nadhar, pernah bernadar si mayit, maka harus ditunaikan nadarnya. Wal kafarat, kalau ada kafarat harus ditunaikan juga kafaratnya. Kemudian yang keempat,
tanfidul wasaya min thuluthit tarikah fama duna li ghairil warith. Tanfid, menunaikan al-wasaya, wasiat min thuluthit tarikah, dari sepertiga harta. Maksudnya boleh memberikan wasiat tidak lebih dari sepertiga hartanya si mayit. Fama duna li ghairil warith, dan diberikan kepada selain ahli waris. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dan tidak boleh diberikan kepada ahli warisnya. Misal, si mayit sebelum meninggal ia menulis wasiat untuk memberikan sepertiga hartanya kepada anak angkatnya, si fulan dan semisalnya. Maka ini harus ditunaikan. Dan yang terakhir itu taqsimut tarikah ala mustahiqiha. Membagikan harta peninggalan kepada orang-orang yang berhak, kepada ahli warisnya. Wa maudhu hadzal ilm, dan itu merupakan pembahasan ilmu faraid. Jadi setelah hak pertama ditunaikan, kemudian hak kedua ditunaikan, hak ketiga ditunaikan kalau ada, dan hak keempat ditunaikan kalau ada, maka sisa uangnya, sisa hartanya baru bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Kita beri permisalan. Fi ma yali mithal yuwaddihu tartibu bainal hukuk. Berikut ini contoh untuk memperjelas urutan dari setiap hak yang tadi kita jelaskan. Misal, khallafa syakhsun baitan wa sayyarat marhunah wa nuqud qimatuha 100 milyun. Seseorang meninggal ya, dan meninggalkan harta, rumah, sayyarah marhunah, mobil yang digadaikan, wan nuqud, dan uang, qimatuha 100 milyun. Nominalnya kalau ditotal semuanya itu 100 juta. Kemudian digunakan untuk pertama mu'natut tajhiz, biaya mengurus jenazah, itu sebesar 5 juta. Jadi 100 juta ini dikurangi 5 juta, sisanya 95 juta. Kemudian berikutnya melunasi atau menebus mobil yang digadai. Dia punya hutang 10 juta dengan menggadaikan mobilnya, maka harus ditunaikan terlebih dahulu. Jadi 95 juta ini dikurangi 10 juta, sisanya 85 juta. Nah, 85 juta sisanya. Kemudian berikutnya dia ada hutang al-qard, hutang 5 juta. Jadi harus dibayarkan 85 juta dikurangi 5 juta, sisa 80 juta. Kemudian berikutnya dia pernah berwasiat, ausa li syakhsin, berwasiat kepada seseorang. Jadi 80 juta tadi, ini 80 juta dikurangi 10 juta untuk wasiat, berarti sisanya 70 juta. 70 juta ini yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, semoga ini permisalan bisa membantu memahami tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan tadi. Nah, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu arkanul irthi, rukun-rukun warisan. Rukun warisan itu ada 3. Yang pertama itu al-muwarrith. Apa itu al-muwarrith? Wa huwa al-mayyit, itu mayit yang meninggal, orang yang meninggal. Berikutnya al-warith, wa huwa al-hayyu, itu orang yang hidup, maksudnya ialah ahli warisnya, keluarga atau kerabatnya. Dan berikutnya yang ketiga al-mauruth, wa huwa at-tarikah, itu harta peninggalan. Jadi rukun warisan itu ada muwarrith, itu mayit, si mayit, dan warith, ahli warisnya. Yang ketiga al-mauruth, harta peninggalan. Jadi ketiganya wajib ada, karena rukun tuh harus terpenuhi semuanya. Misal nggak ada yang meninggal tapi ada ahli waris dan ada hartanya, ya nggak mungkin terjadi warisan. Nggak ada yang meninggal ya toh, maka tidak ada warisan. Ada yang meninggal tapi dia nggak punya
ahli waris tidak punya kerabat keluarga dan dia punya harta. Jadi orang hidup sebatang kara, ia punya harta tapi tidak punya keluarga, maka tidak mungkin ada pembagian warisan karena nggak punya harta. Terus mau dibagikan ke siapa? Jadi misal ada kondisi seperti ini, seorang yang hidup sendiri tidak punya keluarga tapi dia punya harta warisan, maka hartanya tersebut diberikan kepada Baitul Mal kaum muslimin. Diberikan ke Baitul Mal kalau Baitul Mal tersebut sudah diatur sesuai dengan syar'i, dengan syariat. Maksudnya hukum-hukumnya di situ diatur dengan hukum Islam. Tapi kalau belum diatur sesuai dengan syariat, maka uang tersebut diberikan kepada atau digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, jadi di sini tidak ada warisan. Nah, berikutnya ada yang meninggal punya ahli waris tapi nggak punya harta, jadi orang miskin, nggak punya apa-apa, ya maka nggak ada warisan otomatis kan. Apa yang mau dibagikan kalau nggak punya duit, nggak punya harta? Maka ini tidak ada warisan. Berikutnya, ini ada yang mati, ada yang meninggal, ada mayit, ada ahli waris, dan ada hartanya. Maka ini terjadilah warisan karena semuanya terpenuhi rukun-rukunnya. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu syurutul irfi, syarat-syarat warisan. Syarat warisan juga ada 3. Syarat yang pertama ialah tahakkuk mautul muwarrith, memastikan si mayit itu benar-benar meninggal. Memastikan si mayit benar-benar meninggal. Misal si mayit tinggalnya di luar negeri, ada kabar kalau dia meninggal, maka harus benar-benar dipastikan terlebih dahulu sebelum dibagikannya harta warisan. Kemudian yang kedua, tahakkuk hayatul warith, memastikan ahli warisnya ada yang hidup meskipun cuma 1 orang. Jadi dipastikan, didaftar siapa aja yang masih hidup ahli warisnya. Dicek, misal jauh-jauh rumahnya harus dihubungi, masih ada enggak, harus dipastikan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu al-ilmu bimuqtadul irthi, ilmu tentang warisan. Jadi ada orang yang paham tentang membagikan harta waris. Misal sudah ada yang meninggal, dipastikan meninggal, kemudian dipastikan ada ahli warisnya, tapi nggak ada orang yang bisa membagikan waris, ya nggak ada warisan. Maka tidak terjadi warisan di sini. Jadi syurut itu juga harus terpenuhi semuanya. 3 ini harus terpenuhi, sama dengan rukun waris tadi. Kemudian yang terakhir yaitu tugas. Seperti biasa, anak ngasih tugas sama antum. Tugasnya yaitu meringkas materi yang anak sampaikan pada pertemuan kali ini, dan juga membuat contoh tentang al-hukuk al-muta'alliqatu bitarikah. Contoh yang kayak tadi anak bikin. Jadi misal Budi meninggal dan ia meninggalkan harta sekian. Kemudian untuk biaya mengurus jenazah sekian, untuk bayar hutang sekian, untuk ini sekian, wasiat sekian, sisanya sekian untuk ahli warisnya. Nah, itu tugasnya. Jadi meringkas dan membuat contoh al-hukuk al-muta'alliqatu bitarikah. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ana sampaikan dapat bermanfaat buat antum semua. Kurang lebihnya Ana mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.